Bismillahirrahmanirrahim. Pak Camat jualang tomat, yang beli harus hormat. Bila Anda umat Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabata lil qiraah wal qiraata lil ma'rifah wal ma'rifata lil ibadah wal ibadati lillahi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, itulah kata yang sepantasnya keluar dari lisan-lisan kita sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ialah Allah yang maha kaya, yang kaya selain Allah miskin. Ialah Allah yang maha besar, yang besar selain Allah kecil. Ialah Allah yang maha mulia, yang mulia selain Allah hina. Dan ialah pula Allah Subhanahu wa taala yang tak bosan-bosannya memberikan kita nikmat, yang tak henti-hentinya memberikan kita nikmat. Akan tetapi semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, panutan kita, khatamul anbiya, penutup para nabi, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku hanya diciptakan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang bertemakan cerdas menghadapi ujian. Sebagaimana kita ketahui, manusia dalam menempuh perjalanan hidup tak terlepas dari berbagai macam ujian, cobaan, rintangan. Ibarat bumbu-bumbu di kehidupan kita, terkadang manis, terkadang pahit, asin. Akan tetapi justru bumbu-bumbu itulah hidup kita menjadi berkualitas. Dengan kata lain, laut yang tenang tidak akan menjadikanmu seorang pelaut yang handal. Maksudnya apa? Maksudnya kehidupan seseorang tidaklah berkualitas jika tidak disertai dengan rintangan di dalamnya. Sebagaimana orang sakit diuji dengan penyakitnya, orang sehat diuji dengan kesehatannya, orang miskin diuji dengan kemiskinannya, orang kaya diuji dengan kekayaannya, orang tua diuji dengan anak-anaknya. Jelaslah kita diuji. Kita semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mengetahui siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran surah Al-Mulk ayat 2. Apalagi orang yang berada dalam kategori beriman, maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkannya di dalam Al-Qur'an. Di surah Al-Ankabut ayat 2 Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan hanya mengatakan kami telah beriman, padahal mereka tidak diuji?
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha baik, tidak hanya memberikan berbagai macam rintangan, tetapi memberikan arahan dengan petunjuk Al-Qur'an dan hadis agar manusia dapat memetik hikmah ketika menghadapinya. Bagaimana caranya? Yang pertama, sadarilah kita punya dosa dan kesalahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Asy-Syura ayat 30, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kamu itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan. Coba kita hayati bersama. Jika seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa seorang hamba. Jika seorang hamba diuji bukan karena dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba di akhirat kelak. Yang kedua, yakini kita bisa pasti menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya sendiri. Yang ketiga, perlu kita ketahui keutamaan-keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Az-Zumar ayat 10, Allah mengatakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya. Jadi, semakin tinggi rasa kesabaran kita, maka semakin tinggi pula pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal izama ma'al izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Faman radiya falahur ridha. Dan barang siapa yang ridha menerima ujian tersebut, maka keridhaan baginya. Faman sukhita falahus sukhtu. Dan barang siapa yang mungkar, yang ingkar, yang tidak menerima ujian tersebut, maka kemungkaran baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Teringat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di salah satu kota, yaitu di kota Taif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak disambut dengan mulia, akan tetapi beliau disambut dengan cacian, makian oleh penduduk kota tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakinya basah, bukan basah karena air, bukan basah karena lumpur, akan tetapi basah karena darah yang bercucuran di kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau membalas? Ternyata tidak. Bahkan beliau mendoakan untuk keturunan kota Taif agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, marilah kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Allah mengatakan, "Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Boleh jadi engkau membenci sesuatu tetapi itu justru baik bagimu. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu tetapi boleh jadi engkau membenci sesuatu tetapi itu justru baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Demikianlah ceramah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari diri saya pribadi. Dan bila ada kata-kata saya yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biru laut seperti kolam, ikan hiu pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup ceramah saya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.